Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Sobat Prestasi berada. Selamat datang di podcast IMA Press Talk, Bincang Seru Kampusmu. Sesuai dengan tagline yang udah aku sebutin, di podcast kali ini kita bakalan ngobrolin seputar kehidupan kampus yang pastinya bareng narasumber yang keren abis nih. Nah, aku Aris Nurfaiza yang akan nemenin di podcast kali ini. Dan pastinya aku gak sendiri, udah ada narasumber yang keren banget yang nungguin nih di depan aku. Ada Mas Atla Tegar Habib Amrullah, selamat datang. Halo Iris, selamat datang juga ya. Ini kita podcast ya ini? Iya, podcast ini. Oke. Nah, apa kabar nih Mas Atla? Baik, luar biasa Iris. Iris apa kabar ini? Alhamdulillah aku juga baik nih Mas. Oke, nah biar Sobat Prestasi makin kenal juga nih, biar makin seru juga podcastnya, boleh Mas Atla perkenalan dulu ke Sobat Prestasi, silahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Atla Tegar Habib Amrullah, angkatan 2020, sekarang menempuh semester 4 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Nah, sekarang juga kebetulan sedang menjalani rutinitas sebagai wakil kepala divisi di Humas IMA Press Wonogiri seperti itu. Oke, jadi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ya. Oke, nah aku pengen tanya nih Mas, kenapa sih milih Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya gitu? Boleh silahkan dijelaskan. Oke, untuk kenapa sih aku milih alasan untuk di Fakultas Hukum? Yang pertama karena passion ya, karena jujur saja aku kemarin itu SMA-nya IPA dan aku sempat lintas jurusan karena kurang bisa mendalami peran mata kuliah IPA itu sendiri. Jadi aku tertarik ke jurusan yang kiranya aku ini kan orang sosial kayak gitu. Nah, makanya aku milih hukum salah satunya. Dan sebenarnya alasan aku milih hukum ya lumayan berat karena kan juga lintas jurusan dan harus belajar banyak seperti itu. Nah, buat motivasinya sendiri aku menilai bahwasanya hukum ini fleksibel lah. Masalahnya kita bisa masuk kemana aja, istilahnya di jajaran pemerintahan bisa, kita masuk ke swasta perusahaan bisa, kemudian kita mendirikan sebuah usaha seperti notaris bisa, seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa aku jelasin. Oke, berarti tadi karena passion dan juga merasa hukum ini fleksibel gitu ya. Ya, oke, nah kenapa di Universitas Brawijaya gitu? Oke, kenapa di Universitas Brawijaya ya? Sebenarnya jujur aja, aku ini salah satu orang yang bucinnya UGM sebenarnya. Bucinnya UGM karena pilihan satu aku kemudian juga mandiriku itu sebenarnya kebanyakan di hukum UGM. Nah, gitu. Akhirnya kenapa aku memutusin di Universitas Brawijaya, kaitannya aku ini kan salah satu mahasiswa yang lintas jurusan, yang dari IPA ke IPS. Maka kemungkinannya nggak dapet dong SNMPTN-ku. Nah, kemarin itu pas aku seleksi akhirnya kenapa milih UB? Jawabannya simpel. UB ini aku nilai bahwasannya dia bisa di nomor 2 kan. Istilahnya UB ini mau nerima teman-teman yang di nomor 2 kan, tapi dengan catatan nilainya tinggi seperti itu. Nah, makanya kemarin aku milih UB dan Malang yang jadi tujuanku kemarin. Seperti itu. Baik, oke. Nah, Mas Atla sendiri ini kemarin masuk ke FHUB ini melalui jalur apa? Oke, sedikit cerita aja ya. Jalur SBMPTN. Nah, terkait dengan hal ini tentunya aku kan lintas jurusan, perlu untuk ekstra buat seperti belajar, kemudian juga nyicil-nyicil karena kan kita juga ada USBN yang dimana kita ujian masih ada seperti itu. Nah, di IPA sendiri aku juga harus ada tanggung jawab itu, kemudian aku harus SBMPTN. Dalam hal ini juga SBM ini membantu aku banget buat bisa lintas, salah satunya harapanku. Nah, kenapa bisa tersangkut di UB karena aku bucinnya UGM tadi, terkait juga dengan alasan bahwasanya aku menilai dalam hal prospek selain dari pilihan UB ini bisa di nomor 2 kan dengan catatan yang nilainya tinggi, aku melihat bahwasanya kayak kalau misalnya aku ke Unpad itu kelihatannya tinggi banget untuk grade-nya buat aku kayak lintas gitu. Ke Undip jujur aku cari Univ itu juga yang istilahnya dengan kotanya yang dia menyajikan bahwasanya suasananya seperti itu. Nah, dan Undip kan mohon maaf ya, Semarang kemarin aku juga pernah kesana panas lumayan di Tembalang itu. Nah, ke Jogja ya pilihan satuku tetap ke UGM. Nah, tinggal ke pilihan ke UNS. Kalau UNS itu karena aku pengen banget merantau dan pengen banget kayak ngerasain pengalaman baru, makanya aku kalau ke UNS terlalu deket gitu kan. Terlalu deket. Makanya aku pengen ngambilnya di kayaknya luar Jawa Timur, luar Jawa Tengah aja. Makanya kepikiran 2 universitas yaitu UNER sama UB. Aku kemarin ke Surabaya lagi. Wah, ternyata Surabaya panasnya minta ampun. Akhirnya ya udah nyari suasana yang dekat dan ibaratnya liburannya dekat ke Batu, Malang kan juga banyak destinasi. Sekalian gitu kita healing lah ibaratnya gitu. Oke, nah tadi Mas Atla cerita kalau misalkan linjur ya. Nah mungkin bisa nih sharing ke Sobat Prestasi tips and triknya kalau mau linjur tuh apa sih gitu. Karena kan mungkin dari Sobat Prestasi juga ada nih yang kepikiran pengen linjur juga kayak gitu. Oke, kalau linjur ini aku bisa bilang sebenarnya
ada yang bilang ini worth it, ini enggak kayak gitu karena perbandingannya mungkin 1:50 ya kayak gitu di antara yang berhasil sama enggak, karena sebenarnya tergantung orangnya dengan pola belajar dia, cara dia komitmen bagi waktu, kemudian cara dia profesional sama tugas-tugasnya juga di sekolah, karena kan dia harus ada tanggungan juga di mata pelajaran yang IPA. Nah, terkait dengan hal ini aku dulu caranya adalah kelas 2, tepatnya semester 2 juga yang genap, aku mulai persiapin nih, passionku tuh udah mulai, wah kayaknya aku harus pindah nih, aku harus gali potensi baru yang aku kiranya bisa dapet. Nah, ketemulah, udah nentuin jurusan, udah nentuin bakal kemana kayak gitu, tapi belum nentuin universitas saat itu. Nah, nyari passion, akhirnya selama 1-2 minggu lagi aku dapet passionnya harus kemana, pakai universitas yang daftar ke universitas mana, dan aku harus daftar apa. Setelah itu, setelah kita dapat passion kita, barulah kita mulai pola belajar. Kalau bisa dipersiapin H-1 tahun, karena pelajaran IPS itu banyak banget, kayak sosiologi, ekonomi, geografi, kemudian ada juga sejarah kayak gitu-gitu. Banyak banget, dan itu perlu namanya kita ngejar materi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA yang istilahnya kita nggak dapatkan anak IPA kan kita kayak gitu. Nah, aku dulu pola belajarnya adalah hampir 8 jam itu 4 jam setelah aku sekolah, aku ngerjain buat bisa dibilang kayak yang tes-tesnya itu mulai dari TPA ataupun TPS kayak gitu. Nah, pas banget 4 jamnya itu buat kerjain itu, 4 jamnya buat yang aku kalau misal ada tanggungan yang ujian kayak gitu. Jadi dibagi-bagi aja. Nah, ketika nanti ujianku IPA udah selesai semua, fokusin ke yang mau ujian SBMPTN seperti itu. Oke, itu tadi ya tips and triknya, berarti yang perlu diperhatikan itu passion, kemudian pola belajar dan juga manajemen waktu gitu ya. Oke. Kemudian nih di Fakultas Hukum sendiri ini belajar apa sih, Mas? Oke. Untuk di fakultasku sendiri ini belajarnya yang pasti tentang hukum ya, tapi ada istilah gitu. Capek-capek belajar, capek-capek berkuliah bayar, tapi dihukum. Nah, kadang itu ada anekdot kayak gitu. Tapi untuk yang dipelajari sendiri itu yang pertama mengenai hukum-hukum yang istilahnya dasar. Yang kita semester 1 sampai mungkin semester 2 itu kita melajarin hukum yang dasar dulu, kayak pengertian-pengertian, pengantar-pengantar kayak gitu, pranata-pranata. Nah, nanti baru semester ke-3 sampai dengan semester ke-6 itu baru ke arah nanti yang udah dalam. Semester 6 ke-7 biasanya akan praktek seperti itu. Nah, terkait dengan materinya dibagi ke beberapa materi. Di FHUB ini ada 5 kalau kita bilang konsentrasi atau kompartemen kalau sekarang namanya. Itu ada kayak hukum perdata bisnis, ada hukum agraria, ada hukum Islam, ada hukum pidana, ada hukum administrasi negara, ada hukuman tata negara kayak gitu. Jadi nanti ini 5 atau 6 hukum cabang 5 atau 6 hukum bidang ini nanti akan ada anak cabangnya kayak gitu materi-materinya. Baik dari dia materi secara penjelasan ataupun secara praktek seperti itu. Baik, kemudian nih suka dukanya kuliah di Fakultas Hukum nih apa sih? Aduh, kalau suka dukanya sih sering banget kita ditanya hafal pasal ini enggak, tentang UU ini enggak. Kita kayak seolah-olah kayak kamus berjalan atau bisa dibilang undang-undang dasar berjalan gitu. Nah, padahal kayak hukum ini tuh satu hal yang menarik ya teman-teman. Hukum ini tuh bukan tentang menghafal, bukan tentang bagaimana kita harus mengerti yang istilahnya harus melekat terus, enggak. Mungkin beberapa nanti bisa hafal karena itu kebiasaan kita, tapi terlepas dari itu dalam hal ini tuh hukum ini mempelajari analisis dengan bagaimana pola pikir kamu untuk menerjemahkan agar bisa sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Itu yang kiranya aku bisa sebut duka tuh sering banget kayak ditanya-tanyain orang kayak gini. Nah, kadang tuh juga ada orang yang ngira bahwasanya kita pendidikan belum selesai, tapi ada yang udah minta tolong, Mas, istilahnya konsul lah. Aku dapat kasus ini nih, aku gini. Nah, padahal jujur aja kadang aku belum dapat materi kuliah yang demikian, misalnya kayak seputar advokasi. Nah, advokasi itu kan pengacara. Banyak banget kemarin mungkin dari lingkup masyarakatku yang ada beberapa kasus yang dia kayak sengketa lahan gitu, itu suruh minta tolong dong, Mas, ini harus gimana. Nah, saya kan juga masih belajar tuh kayak gitu. Nah, itu mungkin agak dukanya di situ. Kalau sukanya banyak banget di hukum ini, kayak aku nemuin yang sesuatu yang beda, bahwasanya hukum ini ada untuk mengatur masyarakat. Hukum ini bisa untuk sebagai obat, istilahnya ketika kita nyari aturan atau suatu ketentuan itu ada di sini. Nah,
Selain itu dengan kamu belajar hukum itu menurutku kamu akan lebih tahu bagaimana prosedur yang jelas dan benar gitu, tidak salah kayak gitu. Karena kan banyak banget kan yang sekarang asal gini-gini tapi dia kena proses masuk ke pidana tuh. Nah, apalagi kan bahaya kayak gitu. Maka kita harus ngerti dulu hukumnya kayak gimana kayak gitu. Oke, wah keren banget nih ya. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Mas Atla ini ikut UKM atau organisasi gitu nggak? Baik yang di dalam kampus maupun di luar kampus? Oke, sebenarnya ini salah satu kegiatanku yang dulu ya. Itu banyak banget kegiatan organisasi baik itu intra maupun ekstra, volunteer maupun magang kayak gitu. Aku bisa bilang kemarin di semester 1 sampai 3 tuh aktif banget. Bahkan bisa dibilang teman-teman tuh pada kritik, kamu itu kapan capeknya? Kamu itu kalau misal terlalu capek mati muda loh Gar gitu kan. Nah, untuk aku itu yang kemarin aku ikutin terkait dengan kampus itu kemarin ada 2. Yang pertama mengenai UKM. UKM ini tuh kayak misal ya sesuai namanya unit kegiatan mahasiswa. Dia tuh menaungi baik dari hal akademik yang riset penelitian maupun olahraga ataupun musik kayak gitu. Nah, itu dalam 3 bidang ini aku ikut yang olahraga, yang UKM menembak kayak gitu. Nah, itu yang UKM yang di lembaga itu kayak lembaga kedaulatan mahasiswa itu ada 2 di tempatku itu ada kayak Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM. Mungkin kalau di kampus teman-teman namanya MPM ataupun Dema ya kayak gitu. Nah, aku ikut yang satunya yang BEM Univ. Nah, BEM Univ mungkin teman-teman juga tahu pasti ada lah kayak gitu. Itu yang di Univ. Kemudian yang di fakultas aku ikut beberapa kegiatan atau organisasi. Yang pertama masalah masih sama BEM juga, BEM Fakultas Hukum juga. Kemudian yang kedua, aku ikut kayak semacam asosiasi atau perkumpulan mahasiswa hukum yang se-Asia Tenggara, namanya ALSA, LCUB kayak gitu. Nah, bukan cuma itu, aku juga ikut beberapa kegiatan di kampus itu. Kemarin dapat tawaran juga penelitian sama dosen kayak gitu. Nah, itu juga dapat ikut PKM juga, itu alhamdulillah kemarin juga aktif juga. Dan buat yang di luar, mungkin sekarang kesibukannya sih di Mapres, di BEM Univ sama di Duta Wisata kebetulan kayak gitu. Oke, wah banyak banget nih ya kegiatan yang diikutin sama Mas Atla nih. Nah pasti kan super sibuk nih. Nah dari Mas Atla sendiri gimana sih caranya buat manajemen waktunya itu gitu biar semuanya bisa berjalan dengan baik gitu? Oke, mungkin buat manajemen waktunya ya, aku caranya adalah orang yang time planner atau bisa dibilang kita harus menjadwalkan dulu sebelum kita memulai. Nah, yang pertama yang aku lakuin, aku akan buat jadwal mingguan terkait dengan hari Senin sampai dengan Jumat. Aku mau ngapain aja nih kayak gitu. Jadi aku bikin seperti notes gitu ataupun di kalender. Aku biasanya nulis di mejaku. Kebetulan di mejaku itu kayak ada semacam notes gitu. Itu aku bikin timeline yang kiranya dekat, yang hari ini kayak gitu. Terus kalau udah, nanti ketika kan kita nggak nentu ya ibaratnya udah nyusun, kadang ada kegiatan nih yang tabrakan gitu kan. Nah, itu cara ngatasinya gimana? Aku biasanya ngatasinya adalah lihat prioritas, bahwasanya kamu ini yang diikutin ini lebih ke arah ruang gerak pentingnya yang mana, istilahnya kontribusi kamu itu dibutuhin yang lebih penting di mana. Nah, ketika itu kamu udah tarik tanggung jawabmu harus penting di sini, ya harus kamu beratin di sini. Akan tetapi jangan juga kayak menyepelekan yang satunya ibaratnya kayak gitu. Nah, terkait dengan hal ini juga dipertimbangkan prioritas kayak gitu. Dan bagiku cara manajemen waktu yang benar dan baik adalah kamu tahu kapasitas diri kamu tahu kekuatan kamu, dan kamu tahu bagaimana cara untuk kamu nyaman sama kegiatanmu, atau bisa dibilang bisa lah untuk kita me time kayak gitu. Karena kembali lagi ke prinsip kita di dunia perkuliahan ini ada 3. Yang pertama masalah kuliah atau akademik, yang kedua masalah organisasi, yang ketiga masalah me time atau masalah waktu kita pribadi. Dan bagiku itu gak ada yang kita harus bisa ambil 3-tiganya, harus 2 kita pilih. Misalnya kalau teman-teman ngambil nanti kuliah sama organisasi, tentunya untuk waktu me time-nya akan sedikit kurang, tapi feedback yang bisa didapatkan karena kamu kuliah sama organisasi, akademikmu akan dapat, tapi relasimu di organisasi sama pengalaman akan lebih dapat kan kayak gitu. Betul. Nah, begitu sebaliknya kalau kamu milih organisasi sambil me time, otomatis kan mohon maaf ya akademiknya nggak jalan. Nah, akhirnya cuma dapat relasi sama soft skill di organisasi sama me time aja. Nah, begitu sebaliknya kalau misalnya teman-teman milih akademik sambil me time aja, nggak ikut organisasi, ya sama aja, ibaratnya akademiknya jalan bagus, teman-teman juga nyaman kuliahnya, cuma kan nggak dapat relasi, nggak bisa ngembangin soft skill sama hard skill di organisasi, karena kan tujuan kita organisasi kan itu kayak gitu.
Oke, jadi itu ya Sobat Prestasi mengenai cara manajemen waktunya Mas Atla nih dengan kesibukannya yang super banyak. Nah, kemudian nih Mas, sekarang sudah semester 4 ya tadi. Ya. Oke, nah itu kalau di Brawijaya sendiri udah offline atau masih online nih? Sejauh ini Brawijaya tuh masih online, tapi kebetulan aku sering banget kayak bolak-balik, ada gitu. kegiatan organisasi juga, Malang ke sini sekitar 2 minggu sekali, paling enggak lah harus bolak-balik kayak gitu. Jadi aku meskipun pembelajarannya secara online, tapi aku buat kegiatan secara luar kampusnya offline kayak gitu atau luring kayak gitu. Oh gitu, berarti memang dari Mas Atla sendiri sudah hybrid ya, baik kegiatan yang di kampus maupun yang di luar kayak gitu. Oke, nah berarti Mas Atla sudah pernah ke Malang nih ya. Oke, nah boleh nggak nih di-spill sama Sobat Prestasi semuanya tentang mungkin kosnya gimana nih Mas, murah atau mahal? Kemudian makannya nih, kafe-kafe yang mungkin yang sering jadi bidikannya anak-anak di sana nih, atau mungkin jajanan-jajanan apa nih? Nah itu boleh minta tolong di-spill nih. Oke, berarti seputar Malang sama seputar dunia di Malang gitu ya. Nah, aku bisa cerita sih. Malang ini salah satu kota yang unik karena di situ juga kota pelajar, kota pendidikan juga banyak univnya. Di situ juga kota yang aku bisa bilang bisa healing. Kita karena deket kota wisata kayak Batu, kemudian kita bisa ke Bromo dan sebagainya lah. Nah, buat hal ini kayak mungkin aku mulai dari makanan khas ya. Kalau Malang tuh ada makanan khas teman-teman. Jadi di sana tuh kayak mungkin kalau kita temuin sering ada rawon kayak gitulah ibaratnya. Nah, terus di Malang ini tuh unik banget beberapa kalau di kampusku sendiri tuh ada makanan khasnya juga. Namanya soto sate ube. Nah, soto sate ube. Iya, jadi itu kayak semacam soto tapi tusukannya itu kan kalau kita kan pakai ayam tuh, ayam mentah. Nah, atau ayamnya yang disuir gitu lah. Iya, Nah, disuir. Itu enggak, itu pakai di situ di sate. Jadi atasnya itu sate. Oh, gitu. Berarti pakai kayak bumbu kacang juga gitu. Oh, benar kayak gitu. Unik banget ya. Kayak gitu unik banget. Nah, dan makanan Malang ini unik-unik. Soto ada soto sate. Bakso itu bukan pakai nasi. Pakai apa tuh? Pakai lontong di sana. Oh, pakai lontong. Oke, beda ya sama di sini. Baksonya di sana pakai lontong. Kemudian itu dari makanan ya, aku bisa bilang khas. Terus tempat ngopi. Nah, Malang ini salah satu tempat yang kalau kamu ngopi di Malang nggak akan ada habisnya. Ibaratnya kamu 1 tahun ngopi di Malang, kamu muter aja ngopi Semalang itu nggak akan ada habisnya karena banyak banget, serius. Ibaratnya kata di wilayah-wilayah tuh udah tersebar, ada wilayah buat ngopi, areanya ada, tapi juga ada yang di wilayah-wilayah yang strategi juga ada. Misalnya gimana? Wilayah ngopi itu aku bisa bilang ada di daerah Sudimoro atau SM yang kita kenal biasanya dengan, kalau misalnya SM kanan itu buat golongan-golongan, mohon maaf ya, itu yang kayak kita lah mahasiswa kayak yang masih istilahnya belum stabil ekonominya kayak gitu. Yang kiri itu biasanya yang high class lah ibaratnya. SM kanan sama SM kiri biasanya kalau aku sih menyesuaikan aja tergantung siapa temannya sama partnernya siapa ini kayak gitu. Itu yang SM. Nah, ada lagi spot yang ngopi di Malang tuh di wilayah Dermo dekat UMM. Nah, itu juga banyak spot yang cozy banget istilahnya kalau teman-teman mau ngopi. Bukan cuma di situ, di daerah Ijen juga ada, yang di dekat Jalan Buring itu juga banyak. Kalau misalnya teman-teman mau ngopi juga di situ ada. Terus di dekat Saxophone, nah itu juga ada juga area-area ngopi yang istilahnya recommended. Tapi biasanya anak-anak Malang tuh kalau ngopi, selain mereka nyari tempat yang area tadi, mereka udah ada nih tempat-tempat yang langganan kayak yang udah sering terkenal tuh, kayak aku bisa bilang kayak Nakoa, Robuka, kemudian Roketo, terus kayak Tentriti kayak gitu-gitu yang istilahnya udah sering terkenal lah kayak gitu. Mungkin itu sih. Oke, wah banyak banget nih ya. Jadi buat Sobat Prestasi yang pengen kuliah di sana nih, nggak bakalan kehabisan nih tempat buat nongkrong dan nugas gitu ya. Oke. Nah, tadi udah ngobrolin seputar Malangnya sendiri nih. Nah, tadi udah ngobrolin seputar Malangnya nih. Nah, kalau misalkan di UB-nya sendiri nih, suasananya atau mungkin di dalamnya ada kantinnya juga. Oke, tadi kan aku udah sempat cerita tuh, UB itu ada makanan soto sate UB. Nah, soto sate UB. Nah, di sini tuh kayak kalau kantin-kantin, kebetulan aku juga udah sempet kan ngerasain bagaimana kayak kuliah ya hybrid, karena dulu yang pas sekitar bulan setelah ini sebelum ini sekitar bulan Januari itu udah kayak ada offline lah beberapa fakultas, misalnya yang Saintek. Nah, aku nyoba kantinnya tuh, salah satu yang enak dan recommended adalah fakultas Lalapan. Nah, fakultas Lalapan nih fakultas yang terdiri dari peternakan, perikanan, sama pertanian. 3 kantin di fakultas ini tuh enak kantinnya, dan yang paling rekomend tuh di FPIK kayak gitu. Nah, terkait dengan hal ini, kantinnya di UB itu ada per fakultas juga ada. Di kantin pusatnya itu ada juga namanya CL Creative Land. Nah,
Itu yang kita tadi sebut soto sate di situ. Bukan cuma soto sate sebenarnya, di situ juga lengkap banget kayak ada misalnya makanan-makanan UMKM, makanan-makanan yang kiranya mau dari yang sederhana maupun sampai ke yang mohon maaf yang agak mahal itu ada di situ. Selain itu juga di UB sendiri juga kayak ada Pujasera. Nah, Pujasera ini kayak tempat dia tuh semacam outlet makanan yang bener-bener full satu daerah satu deret itu buat makanan aja atau tempat kopi gitu. Kayak gitu. Itu ada. Kalau di tempat kopinya sendiri di UB yang dekat Matos sama Swiss Berlin kayak gitu. Oke, nah kemudian nih kalau untuk Mas Atlas sendiri sekarang di sana ngekos atau mungkin ngontrak bareng teman-teman? Oke, kalau sekarang aku ngontrak gitu. Okay. Dan berbicara soal kos sama kontrakan ya. Aku kemarin sebelum ini di tahun pertama aku jadi maba itu ngekos. Gitu. Bagiku kos di Malang tuh lumayan mahal sih, teman-teman. Range berapa tuh mahalnya? Aduh, kalau kita bilang sebenarnya lebih mahal kos cowok daripada kos cewek. Ibaratnya kos cewek nih misalnya 1 juta udah dapat AC sama water heater. Kalau di kos cowok itu belum tentu. Kenapa nih? Kenapa kok bisa kayak gitu? Nggak tahu sih karena faktor apa. Mungkin pandangan cowok itu berantakan apa gimana bisa aja. Tapi kalau menurutku emang budayanya emang mahal kos cowok. Dan kalau boleh aku cerita di kosku dulu yang istilahnya aku bisa sebut aja mungkin range 1 juta ke atas kayak gitu, fasilitasnya itu belum sebagus kos cewek yang harga 850-900, jadi masih ada kayak ketimpangan gitu loh, masih bagus kos ceweknya kadang. Nah, dan tapi teman-teman tenang aja kalau misalnya ngekos di Malang enggak kos cowok itu 1 juta ke atas, enggak, cuma kebetulan aja kemarin aku ambil yang fasilitas yang lumayan banyak juga kayak gitu. Kalau misalnya cari fasilitas yang kiranya mungkin kayak kamar mandi luar dan sebagainya itu masih ada dapat 600-an sampai 700-an, 800 masih dapat kayak gitu. Kalau misalnya udah kamar mandi dalam sekitar 950 ke atas. Dan kalau misalnya pakai AC kalau kos cowok tuh biasanya sekitar 1,3-an kayak gitu. Oke, nah itu tadi ya sobat prestasi informasi mengenai kos-kos yang ada di Malang kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk biaya hidupnya sendiri nih Mas, tergolong murah, mahal atau gimana nih kalau di Malang? Kalau di Malang tuh sama banget kayak di sini, tergantung kamu makannya. Ibaratnya di sana tuh, satu hal, di sana itu angkringan itu lebih mahal daripada kamu beli kalau kita bilang di sini warung lamongan. Jadi di sana warung lamongan atau lalapan tuh lebih murah daripada angkringan atau di sini lah kayak gitu. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Nah, itu kayaknya sebabnya kalau angkringan tuh kadang banyak kan ibaratnya tusukannya itu yang. Nah, itu kita kan kalau ambil kan nggak kerasa, dan di sana itu range-nya yang dipatok tuh lumayan mahal daripada di sini. Dan kalau di sana tuh kayak dapat ayam, bebek, kayak semacam ikan kayak gitu. Itu tuh gampang banget, dan di sana kan emang di Jawa Timur sendiri kayak lalapan khas Lamongan kayak gitu kan udah banyak ya. Jadi udah merakyat lah, ibaratnya 10.000 kita udah bisa makan ayam, udah bisa banget. Makan udah bisa makan. Kadang ada loh, kadang di sini tuh bebek goreng tuh sekitar 19 sampai 21 lah. Kalau di sana tuh dapat 15 udah dapat sih. Itu udah dapat sama minum nih. Udah dapat. Makanya maka itu aku seneng banget kalau makan di Malang itu selain dari dekat sama tempat-tempat yang aku sebutin wisata, kopi, itu makanannya sangat terjangkau dan kita bisa ganti-ganti menu kayak gitu, nggak bosen. Di sana warteg juga murah kayak gitu. Oke, nah tadi udah ngobrolin nih soal suasananya di sana, soal gaya hidupnya, udah ngobrolin nih soal suasananya, soal kos dan tempat makan ya. Oke, nah sekarang aku mau tanya nih, Mas Atla itu kan salah satu kegiatannya ikut Imapres ya. Nah, udah tahun keberapa sih ini dapat Imapresnya? Kalau sekarang aku ikut Imapres itu tahun kedua, di mana semester 4 tahun kedua, bahwasanya kemarin juga cukup panjang seleksi yang aku alamin, mungkin berbeda dari yang tahun sekarang yang baru kayak gitu. Kalau yang sekarang kan ada kayak bikin video, kalau di tahun tuh nggak pakai CBT atau tes kayak gitu. Oh gitu. Oke. Nah, kemudian dari Mas Allah sendiri nih ada nggak apa sih kiat yang harus dilakukan gitu biar keterima Imapres ini gitu? Spill dong. Tahu nggak sih kalau Wonogiri punya kopi andalan? Yups, Kopi Blego. Kopi hasil perkebunan tanah Wonogiri, dikemas secara kekinian dan siap menemani hari-harimu. Tersedia di Rumah BUMN Wonogiri, tepatnya di Jalan Raya Wonogiri Ponorogo nomor 725, Brubuh Purworejo, Wonogiri. Tunggu apa lagi? Yuk buruan beli! Sepil ya, aduh kiat ya. Sebenarnya ada banyak sih teman-teman. Jadi kalau dalam hal ini ya kita harus pantau dulu seleksi persyaratan segala macam secara berkenaan teknis itu apa aja. Nah, ketika nanti aku ambil aja kalau misalnya pola seleksi tahun ini ya, kayak gimana sih harus kita maksimalin. Yang pertama
kita harus ngeriset dulu apa yang harus kita bahas kayak gitu. Maksudnya gimana? Biar kita tahu arah gerak kita itu mau ngebahas apa lebih jelas dengan data yang valid dan faktual tentunya. Nah, setelah kita riset, baru kita jabarin yang mau apa aja yang kita masukin, apa aja yang mau kita highlight kayak gitu. Nah, setelah kita riset, kita masukin, udah ada kayak skrip-skripnya. Kalau buat video atau buat esai kan kayak gitu. Nah, nanti kita jabarin aja ibaratnya secara maksimal yang kita kayak take video yang lebih maksimal dengan kualitas yang bagus yang ditentukan sama teman-teman panitia ataupun dari Dispora kayak gitu. Nah, itu kalau dari yang tahun ini. Dan kalau tips untuk diterimanya sih cuma doa sama optimis yang pasti kayak gitu. Ibaratnya doa ini juga penting teman-teman. Bahwasanya jangan sampai kita usaha-usaha terus tanpa doa kayak gitu. Mungkin itu Iris yang bisa. Baik. Nah, ada satu nih yang ketinggalan. Aku penasaran, di UB sendiri tuh ada nggak cerita unik atau cerita horor gitu mungkin yang Mas Atla tahu gitu? Aduh, kalau cerita horor itu sebenarnya banyak banget. Bahkan aku sendiri pernah ngalamin kemarin. Oh ya, boleh nih diceritain nih. Jadi tuh gini teman-teman, aku dulu pas zaman masih sering banget bolak-balik kampus ngurusin masalah organisasi, kan sering tuh namanya kita anak-anak organisasi baliknya malam tuh. Iya, sampai malam. Sampai malam. Kegiatan itu selesai kalau di kampus UB itu sebenarnya tutupnya jam 18.00 atau jam 6 sore. Nah, tapi kan karena kegiatan kita adalah pembatasan yang dalam hal ini Satpam ngizinin lah silakan untuk bisa berkegiatan sampai dengan waktu itu jam 10:30 kalau nggak salah. Nah, di situ aku ngemarkir motornya, aku masih inget banget pas itu aku parkir motor di titik yang istilahnya dekat dari hal jangkauan dari aku kegiatan. Tapi ketika aku balik kok pindah tempat yang posisinya ini agak menakutkan. Padahal aku parkir motor di situ cuma 2 dan temanku ini yang motor kanan kiri ini juga pindah gitu, dan kita bingung aja ini siapa yang pindah. Padahal yang jelas-jelas yang kita parkir di situ itu istilahnya sepi, nggak ada orang kayak gitu. Nah, bukan cuma itu, urban legend yang ada di Malang yang sekarang sering banget dijadi bahan pembahasan adalah apa tuh? Asrama. Oh, asrama. Sering banget, kayak mungkin teman-teman sering lah ibaratnya kayak asrama tuh ya tanda kutip hantu putri hantu kayak gitu yang arwah penasaran sering banget. Ikonik banget ikonik banget. Nah, UB ini ada yang cerita kayak gitulah yang istilahnya di asrama. Aku nggak tahu yang spesifiknya asrama putra atau putri, tapi urban legend yang masih beredar sampai sekarang itu ada sosoknya itu di asrama itu. Nah, terkait dengan hal yang menarik juga di kampus UB ini punya hal yang cukup unik. Kadang mahasiswa UB ini bilang bahwasanya universitas borjuis UB. Apa tuh? Nah, kadang ada yang nyetara ini keluar dari UB sendiri tuh bahwasanya UB di Malang tapi yang ngisi anak-anak Jakarta. Gitu. Banyak banget, bahkan bisa dibilang kayak anak Jakarta Jabodetabek tuh pindah ke UB, ibaratnya UI-nya versi kecil lah ibaratnya. Gitu. Nah, kenapa disebut borjuis? Karena juga banyak yang bilang bahwasanya UKT di UB ini nggak rasional. Padahal aku kira enggak, ibaratnya masih umum, bahkan bisa dibilang dengan cakupan UKT yang segitu itu umum dengan kampus-kampus lain, meskipun di beberapa program studi mungkin ada yang nggak relevan dengan fasilitas yang harusnya didapatkan, tapi UKT-nya mohon maaf agak tinggi kayak gitu. Oke, nah ternyata ada juga ya sobat prestasi cerita-cerita horornya nih. Nah, buat sobat prestasi yang nanti mungkin kuliah di UB ada kegiatan sampai malam, hati-hati nih ya. Oke, nah sebelum menutup sesi kita kali ini nih Mas, ada closing statement yang boleh nih disampaikan ke sobat prestasi? Oke, mungkin yang bisa aku sampaikan adalah ketika teman-teman ini mau kuliah, persiapin dulu mengenai passion, persiapin dulu mengenai hal yang kiranya teman-teman pengen, ibaratnya dari cara mulai ngedaftar, kaca teman-teman nanti ngeraihnya gimana, itu persiapin dulu jauh sebelum teman-teman melaksanakannya, sebuat persiapan aja kayak gitu. Yang setelah persiapan udah selesai, baru kita harus fokus ke tujuan kita harus benar-benar komit sama tujuan kita. Setelah itu kita juga harus bagi waktu dengan benar dengan tanggung jawab kita. Kalau misalnya teman-teman tanggung jawab dengan kayak lintas jurusan kayak aku, seharusnya juga harus pintar untuk ngebagi waktunya, harus bisa tanggung jawab di yang prodi yang mau dilinjurin kayak gitu. Nah, bukan cuma itu juga, terkait dengan nanti ketika teman-teman udah dapat rezeki buat lolos nih, jangan lupa buat kita itu kuliah mau apa sih, kita kuliah mau ngapain sih, kita ngapain. Nah, itu harus di planning juga dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 sampai dengan akhir. Nah, jadi biar ke timeline aja kegiatannya, akademiknya dan prioritasnya.
tentunya adalah jangan sampai kesampingin kuliah hanya gara-gara organisasi, karena banyak banget teman-teman yang menunda kuliah atau menunda lulusnya hanya gara-gara organisasi. Itu sih Iris yang bisa aku sampein kayak gitu. Wah, keren banget nih closing statement dari Mas Atla ya. Jadi sedikit mengulang nih Mas, tadi untuk sobat prestasi yang mau kuliah nih, yang mungkin sekarang lagi lihat ya, jangan lupa penting untuk mengetahui passion dari sobat prestasi sekalian, kemudian yang pasti persiapan diri dengan baik ya, kemudian juga fokus dan juga komitmen akan keputusan yang kita ambil, kemudian tanggung jawab, dan yang terakhir adalah manajemen waktu dengan baik kayak gitu. Nah, tadi kita juga udah ngobrolin nih seputar Malang dan juga universitas dan juga seputar Universitas Brawijaya yang banyak banget nih tempat wisatanya, banyak banget juga nih tempat nongkrongnya, banyak banget juga tempat makan yang recommended. Ya pasti bakal menarik sobat prestasi sekalian gitu. Oke, terima kasih nih buat Mas Atla yang udah datang menyempatkan waktu hari ini. Terima kasih juga udah sharing ya tentang Brawijaya, tentang Fakultas Hukumnya juga ke sobat prestasi yang lagi nonton nih sekarang. Semoga informasinya bermanfaat dan tetap semangat untuk sobat prestasi yang masih berjuang nih buat mau mendaftar ke universitas gitu. Semoga cita-citanya juga bisa tercapai gitu ya. Nah kalau gitu jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Imapres Wonogiri dan follow Instagramnya @imapres.wonogiri. Aku Iris Nurfaiza. Aku Atla Tegar Habib Amrullah. Pamit undur diri. Imapres Wonogiri berprestasi, berkontribusi untuk Wonogiri. Terima kasih, sampai jumpa.